Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, dengan nama budaya, salam kebajikan. Para seminar internasional yang diselenggarakan oleh Universitas Negeri Makassar. Saya sebagai peserta, nama Sukardi, beserta promotor Profesor Gunahardi dan juga Bapak Dr. Jono. Saya sebagai mahasiswa pasca sarjana program S3 di Universitas 11 Maret Surakarta. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan judul artikel saya, yaitu tentang pertempuran 5 hari 5 malam di Palembang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa dalam pendahuluan ini, seperti kita ketahui bahwa Palembang merupakan salah satu kota tertua di Indonesia yang memiliki sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, khususnya perjuangan dalam menghadapi bangsa kolonial yang ingin berkuasa di Palembang pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sejarah perjuangan secara nasional yang ada di Indonesia tentu menjelaskan bagaimana masyarakat dan pemerintah menentang masuk dan kembalinya pasukan Belanda di Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dibacakan oleh Soekarno. Perjuangan pemerintah dan masyarakat dalam mempertahankan kemerdekaan pasca tahun 45 mengalami berbagai peristiwa, khususnya di wilayah Palembang, Sumatera Selatan, berupaya untuk mempertahankan kemerdekaan. Pasca kemerdekaan Indonesia tahun 45, maka tantangan dan ancaman dari luar dan dari dalam terus berdatangan, khususnya ancaman dari tentara Belanda. Pada saat masuk di Palembang pada akhir tahun 1946, tentara kolonial Belanda melakukan berbagai aksi dan memancing provokator di tengah kota. Meskipun kedatangan tentara sekutu yang diboncengi oleh tentara Belanda berdalih sebagai pasukan yang akan melucuti tentara Jepang yang sudah kalah dalam Perang Dunia Kedua tahun 1945. Dengan alasan tersebut, maka pasukan sekutu yang diboncengi oleh tentara Belanda dengan sengaja, meskipun pada awalnya mengatasnamakan tentara yang diutus oleh internasional sebagai tentara yang akan melucuti senjata Jepang. Tetapi pada kenyataannya di lapangan justru tentara Belanda melakukan provokasi dan melakukan intimidasi kepada masyarakat sipil maupun dengan pemerintah setempat, yang tujuannya untuk kembalinya pemerintah kolonial Belanda untuk menjajah kota Palembang. Tepatnya pada tanggal 1 sampai 5 Januari 1947 di Palembang terjadi pertempuran yang sengit antara tentara Indonesia beserta masyarakat sipil Palembang melawan tentara Belanda. Belanda berupaya merebut kembali kota Palembang menjadi wilayah jajahan, tetapi mendapat perlawanan yang hebat dari masyarakat Palembang, khususnya Sumatera Selatan. Peristiwa tersebut selama 5 hari, sehingga dari pihak Belanda, karena dengan kekuatan persenjataan yang unggul dibandingkan kekuatan dari tentara dan masyarakat Palembang, maka wilayah-wilayah strategis dapat dikuasai oleh Belanda, seperti Gedung Ledeng yang sekarang Gedung Wali Kota, kemudian wilayah Talang Semut dan wilayah strategis lainnya. Dari pihak pejuang masyarakat Palembang dan dibantu kekuatan dari luar kota Palembang seperti dari Lahat dan Lampung datang membantu untuk melawan Belanda. Begitu juga dari pihak Belanda juga mendapatkan bantuan tentara yang mendarat di Bandara Talang Betutu, tetapi mendapat lawanan dari pejuang tentara dan masyarakat Palembang. Kondisi
Perang sebenarnya belum berakhir, tetapi pihak Belanda melakukan siasat dengan gencatan senjata. Dalam gencatan senjata tersebut, pihak dari Indonesia diwakili oleh Adnan Kafau Gani, maka mendapatkan kesepakatan untuk dilakukannya gencatan senjata yang isinya salah satu adalah tentara dan pejuang masyarakat Sumatera Selatan harus menarik mundur tentara pasukan lainnya sejauh kurang lebih 20 km dari kota Palembang. Kemudian peristiwa perang 5 hari 5 malam di Palembang seperti dijelaskan di atas merupakan upaya masyarakat Palembang Sumatera Selatan melawan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada tahun 45. Meskipun masyarakat Palembang sendiri tidak hanya berkepentingan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia, tetapi juga mempertahankan kekayaan alam dan kelautan yang dimiliki oleh masyarakat Palembang. Jangan sampai Belanda kembali untuk menguasai kota Palembang dan sekitarnya, karena bagi masyarakat kemerdekaan adalah sudah dicapai pada tahun 1945. Permasalahan yang seperti disampaikan di atas berupaya menggali dan menganalisis lebih jauh dalam terkait peristiwa pertempuran 5 hari 5 malam di Palembang sebagai upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Oleh sebab itu, dalam usaha-usaha masyarakat Palembang beserta tentaranya nanti akan berusaha sekali untuk mempertahankan wilayah-wilayah yang ada di daerah di Indonesia. Hasil dan pembahasan sejarah perang 5 hari 5 malam di Palembang. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia secara fisik dilakukan oleh para pejuang dan para pahlawan bangsa yang tidak fokus lagi memikirkan kepentingan individu, tetapi justru fokus memikirkan bagaimana bangsa Indonesia ini benar-benar merdeka dari ancaman luar dan dari dalam. Khususnya wilayah Palembang terjadi peristiwa perang 5 hari 5 malam merupakan serpihan perjuangan dalam sejarah bangsa Indonesia. Diawali sejak atas nama bangsa Indonesia, Soekarno dan Hatta membacakan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, maka yang terjadi bukan kondisi kemerdekaannya seutuhnya bagi seluruh bangsa, tetapi masih terdapat ancaman-ancaman dari luar seperti di wilayah Palembang. Pasca pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia dan sebelumnya tentara Jepang yang dinyatakan kalah dalam Perang Dunia Kedua oleh pasukan sekutu, maka kondisi tentara Jepang yang ada di Indonesia sudah ditarik mundur pulang ke negara Jepang. Kondisi demikian sesuai hasil perjanjian pasca Perang Dunia Kedua, maka tentara sekutu dengan membawa misi dunia internasional masuk ke Indonesia dengan tujuan untuk melucuti tentara Jepang yang masih berada di Indonesia sebagai pihak yang dinyatakan kalah perang dan harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh kelompok sekutu. Kedatangan Nika atau Belanda yang dipimpin oleh Hubertus Johannes van Mock berkedok melucuti senjata sisa-sisa serdadu Jepang dan mengumumkan konsepsi negara Indonesia. Kehadiran Belanda dan sekutu disambut dengan munculnya perlawanan oleh rakyat Indonesia dari berbagai daerah yang bertekad mempertahankan kemerdekaan. Kemudian pada tanggal 12 Oktober 1945, pasukan sekutu yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Carmichael mendarat di Palembang bersama pasukan Nederland Indies Civil Administrasi atau NICA. Kedatangan tentara sekutu pada awalnya belum begitu dicurigai oleh masyarakat Palembang, karena kedatangan mengatasnamakan pasukan yang membawa tugas dalam penyelesaian pasca Perang Dunia Kedua. Setelah ketahuan pasukan sekutu ternyata diboncengi oleh tentara Belanda, maka masyarakat Palembang mulai mencurigai adanya usaha dari tentara Belanda untuk mengambil kembali kekuatan Indonesia di tangan Belanda seperti sebelum kemerdekaan Indonesia terjadi.
Kekuatan sekutu yang di dalamnya terdapat tentara Belanda di Palembang, maka semakin hari bertambah semakin mendapat bantuan kiriman tentara dari Batavia. Kemudian pada tanggal 24 Oktober 46, pasukan sekutu telah memberikan mandatnya kepada tentara Belanda yang ada di kota Palembang. Setelah berperalihan dari pasukan sekutu ke tentara Belanda, sepenuhnya wilayah Palembang menjadi tempat atau lokasi bagi tentara Belanda penuh dengan organisasi dengan arogan kepada masyarakat Palembang. Insiden pertama di Palembang sejak pelimpahan wewenang tersebut terjadi pada tanggal 28 Desember 46. Pada malam hari terdapat 2 granat menghantam truk milik Belanda yang disinyalir sebagai bentuk ketidaksenangan masyarakat Palembang dengan keberadaan tentara Belanda di Palembang. Insiden ini menyebabkan 2 orang tentara Belanda tewas dan 2 lainnya mengalami luka-luka. Pada tanggal 29 Desember 46, Tentara Republik Indonesia atau TRI sebagai cikal bakal Tentara Nasional Indonesia TNI di Palembang dan dibantu oleh beberapa laskar pemuda setempat menyerbu pos-pos militer Belanda. Gubernur Sumatera Selatan pada masa itu Muhammad Isa membujuk TRI dan segenap laskar perjuangan untuk mundur pada tanggal 31 Desember 46 demi menghindari jatuhnya korban yang lebih banyak lagi. Kemudian pada tanggal 1 Januari 47 sekitar pukul 5 pagi, Belanda melanggar garis demarkasi yang menyebabkan terjadinya insiden di daerah hilir wilayah Palembang. Hal inilah yang menjadikan pecahnya rangkaian pertempuran 5 hari berturut-turut atau yang disebut dengan Perang 5 Hari 5 Malam di Palembang. Pada pagi pertama pergantian tahun 1947, mobil-mobil jeep milik yang membawa penuh serdadu Belanda sebagai dari mereka melepaskan tembakan. Sebagai ada yang berhenti di simpang 4 Masjid Agung dan menyerang gedung tempat laskar perjuangan bermarkas. Situasi ini membuat kaum pejuang dan militer Indonesia di Palembang memutuskan untuk bertindak. Disebutkan dalam buku sejarah perkembangan pemerintahan di daerah Sumatera Selatan, pasukan TRI dan laskar kemudian mengepung tempat-tempat kedudukan Belanda. Pertempuran 1 Januari 47 berhenti sementara pada pukul 13 waktu Indonesia Barat atau jam 3 sore setelah datang imbauan dari Panglima TRI Divisi 2 Kolonel Bambang Utoyo dan Gubernur Isa. Perang dihentikan setelah terjadinya kesepakatan gencatan senjata dari Indonesia dan Belanda. Namun belum 1 jam perjuangan berjalan, Belanda justru mendatangkan 2 pesawat tempur udara yaitu B-52 Mitchell untuk mengawal kereta berlapis baja yang membawa amunisi. Tindakan yang dilakukan Belanda tersebut dianggap provokasi yang menyebabkan pertempuran kembali pecah. Pasukan Republik kemudian lebih gencar dan melakukan serangan. Hari kedua dan ketiga Belanda kembali menyerang pusat pertahanan Republik di area Masjid Agung Palembang. Serbuan tersebut bisa dihalau oleh pasukan batalion Geni bersama beberapa laskar pejuang. Datang bala tentara untuk Belanda namun dapat disergap oleh kesatuan dan yang dipimpin oleh Letnan 1 Wahid Ludin. Pertempuran terus berlanjut di jantung kota Palembang dan mengakibatkan banyak kehancuran. Belanda yang tidak mau kalah kemudian mengerahkan kendaraan-kendaraan tempur berlapis baja, pesawat udara, bahkan kapal perang yang menyerang dari Sungai Musi untuk membombardir kota Palembang. Pada hari keempat datang bantuan dari Lampung untuk kaum pejuang di Palembang yang dipimpin oleh Mayor Nurdin Panji. Juga bantuan dari Lahat di bawah pimpinan Letnan Jenderal Harun Sohar. Namun lantaran persenjataan Belanda lebih canggih dan modern, pasukan Republik Indonesia mulai kehabisan stok amunisi dan logistik, akhirnya kewalahan, akhirnya terpaksa mundur menjelang hari kelima. Peristiwa perang ini selanjutnya dilakukan pertempuran antara pimpinan sipil dan militer dari kedua belah pihak untuk membicarakan gencatan senjata setelah 5 hari pertemuan sengit berlangsung di kota Palembang.
Pihak Indonesia mengirimkan Adnan Kapau atau Adnan Kapau Gani, mantan residen Sumatera Selatan yang saat itu menjabat sebagai Menteri Kemakmuran di Kabinet Sahir III untuk menggelar perundingan dengan Belanda. Dikutip dari album Perjuangan Kemerdekaan 1945-1960, perundingan gencatan senjata menghasilkan kesepakatan diantaranya adalah pasukan perjuangan masyarakat Sumatera Selatan harus mundur sampai 20 km. Pemerintahan sipil di bawah pimpinan Gubernur M.Isa beserta kepolisian serta Angkatan Laut yang dipimpin oleh Letnan Mayor A. Saronom tetap berada di kota Palembang. Pihak Belanda hanya boleh mendirikan pos-pos militer sejauh 14 km. Dari hasil perjuangan masyarakat Palembang ini menunjukkan bahwa daerah-daerah Indonesia yang ada di daerah-daerah itu tetap ingin mempertahankan kemerdekaan yang diproklamasikan oleh Soekarno pada tahun 1945. Menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia sangat mendukung sekali kemerdekaan yang sudah dicanangkan atau diutarakan oleh Soekarno-Hatta. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan bagaimana peranan daerah-daerah dalam rangka untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang di pusat. Namun demikian 1945 bukanlah yang terakhir, tapi perlu diikuti dengan perundingan-perundingan mungkin sampai tahun 1950. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis tidak itu ya? Tidak. Oh, masih ya. Hah? Penuh? Tidak penuh. Oh, tapi itu ininya banyak itu ya. Tulisannya salah ya. Tantara gitu Mas, koreksi itu. Banyak itu.